sebahagian daripada sifat yang mengandung rahasia dari Allah. Rahasia itu adalah melepaskan kita daripada segala apapun bala bencana dan yang tidak diinginkan, dunia atau akhirat, adalah sabar atas menerima ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ujian itu menghendaki sabar. Sabar itu adalah mengandung rahasia dari Allah. Rahasianya itu diantaranya untuk menyelamatkan kita dan menyelamatkan orang yang lain dari kita. Artinya ini juru penyelamat sabar. Telah maklum kepada kita semua bahwa bala itu apabila datang kepada seorang nabi, itu bala itu untuk rafa'id darajat, artinya mengangkatkan martabat mereka. Tambah bala, tambah tinggi martabat mereka. Di sini letaknya sabda Nabi SAW, asyaddun nasi balaan al-anbiya. Dan hadis Nabi ini menjadi tafsir bagi Al-Quran, firman Allah, waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasanan. Nah itu. Kalau bala itu datangnya kepada waliullah, bukannya nabiullah, sama, untuk mengangkat derajat dan martabat mereka. Misalnya seumpama orang wali itu derajatnya abdal, dengan ciri khasnya 10 perkara yang tercantum. Di antaranya tidak diberikan keturunan sama sekali. Walaupun punya stasiun garis miring istri banyak, namun tidak diberi durian. Itu. Tapi kalau balanya itu sering datang siang dan malam, dia naik pangkatnya menjadi kutub. Kalau kutub itu pula itu diberi anak, maka anaknya itu badal, artinya menjadi wali abdal. Begitulah susunan Allah. Kalau dia dapat bala lagi, sering banyakkan bala dapat, itu naik lagi kepada qutbul aqtab, yang disebut adalah Ghaus. Kalau dia dapat bala lagi, maka derajatnya sama dengan anbiya yang dahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Disinilah letaknya hadis Nabi, ulama ummati ka anbiya ibani Israel. Jadi bala itu menimpa kepada nabi dan wali, sebenarnya itu untuk meningkatkan pangkat beliau. Paham? Kalau bala itu datang kepada orang yang bukan wali dan bukan nabi, tetapi mukmin awam biasa seperti kita ini, adalah takfir lisayyiat wal khati'at wad dzunub, untuk membersihkan kita. Disitulah sabda Rasulullah SAW tatkala dia ziarah kepada sebahagian sahabatnya yang waj'an atau marid, sakit. Katanya Rasulullah, la bas tahur insyaallah. Tidak apa-apa, ini sebetulnya adalah untuk pembersih, katanya Rasulullah. Nah, jadi kalau kita berlaku secara orang awam, dapat
pujian, sebetulnya itu Allah membersihkan. Nah, jadi sewajarnya utak dan akal yang waras apabila dapat bala itu gembira dan bersyukur kepada Allah, karena Allah yang membersihkan. Mestinya kalau kita kotor, kita sendiri berusaha sedapat mungkin membersihkannya. Akan tetapi kalau kita berusaha, itu tidak seberapa bersihnya. Kalau Allah yang membersihkan, puas hasilnya. Nah, disinilah letaknya perkataan Sultanul Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, murabbi ruhi fi tariqatil qadiriyah. Beliau berkata, "Fama arafal bala'a illa man arafal mubliyah." Orang yang bisa menerima bala, orang yang arif bagi Allah yang menurunkannya. Kalau sudah arif bala ini dari mana? Dari Allah, baru dia kenal. Arti kenal di situ, dia syukur. Paham? Karena orang yang kenal itu, orang yang arif itu syukur. Paham? Coba, orang yang arif billah masuk surga. Semua orang masuk surga dengan kata wa qalu alhamdulillah alladzi sadaqana wa'dah wa qalu alhamdulillah alladzi adhaba 'anna al-hazan. Jadi bersyukur, apalagi di kitab Taurat sudah tercantum bahwasanya ada satu umat yang mereka itu adalah senantiasa syukur kepada Allah. Sama ada syiddah yang datang, kesusahan, maupun artinya rohok kesenangan. Yahmadun Allah Ta'ala fi kulli syiddatin wa rakhatul yadkhuluna jannata bighairi hisab wa thuluthun ya'tuna bidhunubin wa khataya 'idham fayaqulu Allah Ta'ala lil malaikah idhabu fazinuhum fayaqulun wajadna a'malahum minadh-dhunub fazinuhum ya idhabu fazinuhum fazinuhum. Artinya ada satu golongan sepertiganya masuk surga bighairi hisab. Ada yang sepertiga kedua itu katanya Allah malaikat supaya ditimbang. Ditimbang. Nah itu. Ternyata banyak baiknya daripada jahatnya. Surga juga. Atau timbangan itu sama. 50 yang baik, 50 yang jahat. Dengan anugerah Allah surga juga. Ada lagi golongan yang ketiga. Batuluzun ya'tuna bidunubin wa khataya 'idham. Ya kan? Ya kan? Itu banyak benar dosa ini. Fayaqulun ujar malaikat wajadna a'malahum minad dzunub ka'amsalil jibal ghaira annahum yashhadun an la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu Allah Ta'ala wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bisyahadah kaman kadzdzaba bi adkhiluhumul jannah bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya birahmati wal murad birahmah fi hadha wan nabiy sallallahu alaihi wasallam bidalil qawli inna arsalnaka rahmatan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini yang disebut oleh Nabi di dalam hadisnya syafaati di ahli kabair min ummati sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu ciri khasnya umat Nabi Muhammad itu dapat bala itu pun alhamdulillah, apalagi dapat nikmat. Dan kita pun setiap sholat subuh baca qunut falakal hamdu ala ma qadait. Bahkan
Bahkan di luar kunut setiap sholat, hatta sholat yang sunat kita baca sesudah Bismillahirrahmanirrahim. Apa terusannya sih? Alhamdulillah. Jadi kita tidak membaca Alhamdulillah di waktu raha, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Enggak sah, Fatihahnya enggak sah. Semua baca Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Artinya Alhamdulillah itu mutlak. Sama ada di waktu syiddah maupun raha. Tetap kita itu melafazkan dengan Alhamdulillah. Nah itu ciri khasnya umat Rasulullah. Tidak sama sekali mau sulit. Tidak mau sulit, pantangan sulit. Jadi apabila orang membaca Alhamdulillah dalam Fatihah, tapi hatinya masih sedih, masih kusang, itu berarti termasuk dalam hadis Nabi, rubbatalin lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anu. Rasulullah SAW tatkala bengkak batisnya, ditanya oleh istri tersayangnya Siti Aisyah, ya Rasulullah, sampian sudah diampuni dosa, toh begini ibadah sampai bengkak batis. Dijawab Rasulullah, afala akunu abdan syakiran, bukan syakuran, sifat mubalaghah. Sahibul Burdah menyatakan bil bishri mutasimi, Rasulullah itu senantiasa senyum. Nah ini nanglakukan lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, supaya hendaknya kita semua itu bersyukur. Nah, setiap orang syukur pasti di dalamnya sabar. Paham? Tiap-tiap sabar belum tentu syukur. Tiap-tiap syukur pasti dalamnya sabar. Umum khusus min wajhin. Nah ini yang sehendaknya kita, bagaimana supaya kita itu hidup di dunia ini bersifat syukur. Tidak ada lain selain daripada kita itu mutaba'ah kepada Nabi. Kalau Nabi Muhammad itu paling banyak, paling besar, paling sering dapat pahala, tapi namun beliau itu adalah berlaku syukur muttasimi. Kenapa kita yang jadi umatnya tidak mengikut sehingga sampai umur kita sudah sampai 50-an? Kok 50 tahun masih belum lagi mengikuti Nabi? Nah, biasa orang 50 tahun itu kan sudah punya cucu. Ada yang 50 tahun sudah punya buyut. Masih ngeluh. Sampai habis buyut pulanglah yang mau akan bunda. Sudah nyawa anak bunda memusangakan, anak nyawa pulang memusangakan, cucu nyawa pulang memusangakan bunda lah. Menangka ini baik bunda bergantung aja sudah di atas punangka. Nah, jadi itu kehendaknya kita itu selalu bersyukur senantiasa. Orang yang bersyukur banyak, itulah orang yang banyak diberi laduni. Karena laduni itu masuk ke dalam hati orang yang bersyukur. Contoh aja, kalau botol itu mau dimasukkan ke dalamnya air, kalau botolnya itu tadi tertutup, mana bisa air masuk? Tertutup, mana bisa air masuk? Kalau lubang botolnya itu tadi sempit, mana bisa banyak masuk? Jadi mahajatakan botolnya itu, lubangnya itu besar. Artinya hati kita itu selalu gembira. Nah, jadi kalau gembira, laduni itu masuk ke dalamnya, banyak yang masuk. Laduni itu adalah disebut asror wal ma'arif. Setiap orang yang dapat laduni, pasti orang itu muqarrabin. Cirinya, farauhun, wa rayhanun, wa jannatu na'im. Dan kita ini, walau
keadaan sehat, segar bugar, kaya raya, pangkat di atas dari presiden, sakit nggak pernah, di rumah pada pernah kesakitan begaringan, pokoknya senang terus, tetap kita itu di dalam bala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ad-dunya darubal wara. Kalau kita masih lagi di dalam dunia, semuanya apa saja itu bala. Diperkuat dengan Quran, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi caranya itu kembali kepada pangkat orang yang menjadi umat Nabi Muhammad, punya hati syukur. Apa aja yang datang itu syukur terus. Kita maupun harta kita, maupun istri kita, anak kita, keluarga kita, tetangga kita, dan apapun, itu disuruh supaya kita itu senantiasa senyum. Senyum. Itu syukur namanya. Kalau sabar itu adalah sukun. Sabar itu adalah sukun. Sukunul qalbi artinya hatinya itu tentram. Kalau hati tentram, tangannya pun tentram. Jadi kalau sudah hatinya kada tentram, tangannya pun kada tentram, bisa mukul. Paham? Kakinya pun kada tentram, bisa apa? Bisa jadi apa? Jadi apa? Jadi pemain bola sepak. Matanya pun, masya Allah, kalau nggak syukur dapat bala, kalau nggak sabar dapat bala, matanya masya Allah, mungkin begini, bukan menceleng lagi. Itu lebih dari menceleng itu kalau sudah terbalik mata. Terbalik mata sih, jangan ditarik kita aja, cuma ikut. Jadi anak-anak kita itu pada jauh semua, walaupun tapabban, waridal qalbi, lam faddu min hawli. Seorang pemimpin apabila sifatnya tidak penyabar, bahkan sifatnya nasgah. Apa nasgah? Ya ganas. Enggak ada yang dipimpinnya lagi, pada semua lari. Seorang muallim, juru pendidik, kalau ganas, enggak ada yang dididiknya, pada semua lari. Jadi apa artinya yang bakal disampaikan? Kalau tidak nyampai. Tapi kalau berarti sabar, sukunul qalbi, sukunul jawarih, apalagi naik ke makam syukur, itu sampai musuh pun menjadi pembantu, bukan teman. Musuh jadi pembantu. Musuh jadi pembantu. Abu Jahal mengakui bahwa Muhammad itu memang orangnya baik. Berapa kali saya uji, dia nggak marah. Saya dustai, dia tetap mau datang. Saya itu seakan-akan sakit, padahal nggak sakit. Padahal mau memati, bikin sumur di depan rumahnya. Tetap Rasulullah datang, mau membantu. Oh jatuh sendiri ke dalam sumur Abu Jahal, panggil Muhammad datang membantu. Katanya Abu Jahal, Muhammad ini memang orang yang baik. Lantas bilang pengikutnya, kenapa Pak jadi tidak mengikuti Muhammad? Padahal Bapak sudah mencetuskan di lidah Bapak bahwasanya Muhammad itu baik. Katanya saya sudah takarasi. Enggak bahasa sekarang. Gengsi dong.
pecah kepalanya, giginya patah, yang di sini, yang di sini. Sadar daripada sakitnya, lidahnya mengatakan Allahumma ufir li qaumi. Ya Allah, itu kaum saya masih diakui kaum saya. Persalahan bagi orang yang bersifat ganas. Kalau misalnya anaknya itu macam-macam, nyawa bukan anak kuda. Habis saya anak siapa Pak? Anak ibu nyawa. Jadi ujar ibunya, kita koperasi kan. Artinya berserikat. Nah, jadi begitulah keadaannya. Hidup sendirian atau hidup berumah tangga dan seterusnya. Kalau ingin selamat menyelamatkan adalah bersifat sobar pertama. Sobar itu adalah sukun, tenang, enggak ada kata-kata. Kalau kita dapat bala, yang diperintah sukun. Kalau bala itu datang, yang diperintah sukun, diam. Hatta doa pun jangan dibaca. Karena kalau orang sedang dapat bala, doanya itu bisa nyala-nyala. Nah, jadi wajib atas orang yang dapat bala itu sukun. Sukun itu ya sobar. Bukan sukun yang buah itu, bukan. Itu enak sekali kalau dia digoreng, apalagi temannya madu. Bah dicacak ke madu, sukun udah nyaman bener. Sukun, tenang. Orang sholat pun apabila hatinya sukun, ya Allah, biar nggak pakai lagu, tetapi enak. Dari sukunnya itu tadi, mengajar baca kitab kalau hatinya sukun, enak didengar. Karena apa? Karena hatinya sukun, yang keluar dari lidahnya juga sukun. Apabila hatinya gondah, yang keluar di lidah gondah. Hati apabila pahit, yang keluar di lidah pahit. Sama dengan orang yang punya kopi. Datang tamu yang disuruhnya, apa yang disuruhnya? Kopi nggak bisa nyuruh teh, kalau teh itu nggak ada di rumahnya, tidak ada istiadat, tidak ada persiapan. Yang paling senang sahabat kita lawan atas tadi istighfar 8 jam, 1 hari 1 malam tuh coba akan bagi 3. 8 jam untuk Allah khusus, 8 jam untuk masyarakat, 8 jam termasuk istri dan anak, 8 jam untuk guring memaruh. Coba akan sehari semalaman bagaimana rasanya. Enak. Sebab itu Tuhan memerintah, innallaha ya'murukum bil 'adli ya'dilu wa aqrabu littaqwa. Enak. As-sabru ala bala'illah. Jadi setiap orang yang di dalam dunia tidak ada satupun yang lepas dari bala. Orang munafik kena bala, orang kafir kena bala. Cuma balanya bala azab. Orang beriman biasa dapat bala, tapi balanya untuk takfir lisayyi'at wal khati'at. Orang wali dapat bala juga di dunia untuk meninggalkan derajatnya. Orang nabi dan rasul dapat bala juga untuk meningkatkan derajatnya juga. Begitulah Habib Abdullah Sahib Bogor Al-Abbas menjawab pertanyaan dari beberapa murid-muridnya. Andai kata kita dapat musibah, misalnya sakit gigi, lalu kita kada sabar, kada sukun, kada tenteram, kita hantu pakai. Misalnya gigi kita itu ketawing,
sembuhlah, bertambah sakitnya. Jadi artinya penyakitnya itu tetap ada, malah diri kita pulang tambah sakit. Ya toh. Ya, kalau kita sabar, kita tenang, tentram, sukun, itu penyakitnya tetap ada, tapi kita makjur. Artinya dapat pahala. Nah, pahalanya apa? Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Artinya orang itu diberi kekayaan yang tidak dihitung. Kekayaan itu tidak dihitung, kalau dihitung. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Artinya orang itu dibalas dengan balasan yang kada kawa dihitung. Sugih banar mintu ya kalau sambatannya mbak adalah lebih pada itu lagi sugih banar kawa kan menambahi pada itu lagi ada lagi gara-gara berkat sobar itu sukun artinya tenang hatinya kada gondah ya kalau muntungnya kan apabila hatinya berdiam, untungnya tangannya kan, batisnya, nah. Jadi kita itu kalau melihat orang-orang tua-tua di Jawa atau di Mekah, yang sudah artinya masyhur orang itu aulia, seperti Syekh Yasin Badani. Lihat, beliau itu senangnya berdiam. Kenapa? Karena balanya itu banyak benar. Coba satu peristiwa aja. Mestinya pesawat datangnya jam 8. Dari subuh kan sudah ada di lapangan. Kenyataannya pesawatnya berangkat sesudah tengah hari. Jadi datangnya itu kemari kan asar. Apa yang diminum, apa yang dimakan, tidak ada diminum, tidak dimakan. Cuma menghisap rokok. Berangkat pulang dur sampai ke hotel Banjarmasin. Sampai di hotel, subuh, ya muslimin. Salah, ya muslimin, salah. Yuk. Ya. Tuntung sembahyang subuh, panggilan lagi ada satu ulama marah ke rumahnya. Disalangi pulang oleh gubernur ke rumah ulun dulu. Hanya ke ulama, hanya kepada rencana yang asal sama sekali. Hendak ketemu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sekalinya dibilangnya sudah ketemu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di rumah sini tadi. Jadi kada perlu ke kuburnya lagi. Karena Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mengerti ini orang keuyuhan. Jadi sedinang keluar dari kubur mendatangnya. Ini wali. Apabila sama walinya ketemu. Al-arwah junudun mujannada fama ta'arafu minha ikhtalaf. Wa ma tanakara minha ikhtalaf. Hakada ayban. Tenang aja. Itu yang kita lihat. Dielangi ke rumah sini, tenang aja. 2 jam, 3 jam, belang situ bagian nasihat, tenang aja, sukun. Sudah sakit dadanya itu, hendak mati sakit dadanya, jantungnya sakit. Ada tamu, tenang aja menghadapi. Timbanya bulik tamu, hanya tamunya mandap batis ke tanah, sidinnya la ilaha illallah. Habis. Sampai kada nang percayanya. Bah adanya mati bang sidin jar, hanya ronda jar turun di rumah sidin. Itu sukun. Sukun itu adalah